Sudah siap? Siapkan buku tulisnya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah ya kamu boleh menulis soal ini atau langsung menjawab juga tidak apa, tapi akan lebih baik menulis soal karena nanti ketika kamu mau belajar ya, kamu tidak bingung kok tiba-tiba jawabannya ini, emang pertanyaannya apa. Nah, jadi kalau ada pertanyaannya kamu bisa ingat ya sehingga jawabannya tahu. Yang soal pertama, oke, adalah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak perbankan syariah kelas 12? Kita berjumpa lagi dengan saya Pak Bin. Ya, di sini saya ingin membahas mengenai strategi pemasaran pada bank syariah. Nah, untuk tujuan pemasaran di sini saya mau menjelaskan juga sedikit ya mengenai tujuan pemasaran. Bisa kamu baca ya, sudah ada di buku sebenarnya, tapi tak ada salahnya saya menjelaskan lagi bahwa tujuan pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan yang memiliki beberapa tujuan sebagai yang pertama, meneliti sumber-sumber produk yang dibutuhkan konsumen. Jadi kita itu dengan marketing ini, pemasaran produk jasa ini, kita bisa memiliki gerak kegiatan yang mendorong kita untuk kita teliti sumber-sumber produk yang dibutuhkan konsumen itu apa sekarang. Nah, ketika hal itu sudah kita capai dan kita ketahui konsumen menginginkan produk A, produk B, maka kita bisa menjualnya dan kita bisa memasarkannya kepada konsumen-konsumen, dan itu akan membuat lembaga, perusahaan, dan organisasi kita menjadi untung atau beruntung, bukan buntung. Oke, dan yang berikutnya adalah menetapkan saluran distribusi yang baik agar barang-barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Kita perlu jembatan untuk bisa sampai ke tangan konsumen. Bisa pakai media online shop ya, yang sekarang ini banyak. Jika kamu nggak punya toko fisik, kamu bisa buka toko di internet ya kan. Di online shop itu banyak. Itu juga bisa menjadi sebuah jembatan. Dan yang kedua, adanya dukungan kurir ya, kurir-kurir yang mengantarkan barang itu untuk bisa sampai ke rumah konsumen atau ke tangan konsumen setelah dia membeli produk kamu dari online misalkan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pemasaran antara produsen dengan konsumen. Ya, jadi ini sangat berkaitan erat juga hubungannya bahwa produsen dengan konsumen ya, atau kita dengan konsumen ya, akan tercipta sebuah kegiatan yang benar-benar terjalin. Ketika kegiatan itu terjalin, konsumen itu insya Allah nanti akan bisa menjadi pelanggan tetap kita. Dan yang keempat adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kalau bahan mentah misalnya apa? Tanah liat ya kan? Tanah liat, konsumen minta tolong buatkan sebuah guci misalkan atau apapun lah ya, guci contohnya. Kita karyakan tanah liat itu menjadi sebuah guci yang indah dan bernilai tinggi. Nah, ketika kita berikan ke konsumen, kita akan mendapatkan uang yang sesuai dengan karya yang telah kita buat dari guci tersebut. Nah, intinya Philip Kotler ini mendefinisikan bahwasannya pemasaran ini adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat individu ya, atau orang atau kelompok atau orang-orang ya, yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan ya, dengan ya maksudnya apa yang mereka butuhkan tuh dengan menciptakan dan menawarkan dan mempertukarkan produk dengan sebuah benda yang bernilai. Intinya seperti itu. Jadi maksudnya yang tadi sudah saya katakan di awal, kamu ya memberikan produk jasa kamu, barang kamu kepada konsumen ya, dan nanti konsumen itu atau konsumen kamu akan memberikan kamu benda ya, berupa katakanlah benda itu uang yang bernilai pula. Jadi kamu untung, dia untung ya, tidak ada yang buntung. Oke, nah sekarang yang saya ingin jelaskan di sini adalah terkait mengenai bagaimana strategi
pemasaran pada bank syariah. Karena kamu jurusan perbankan syariah, tentu saya ingin membahas strategi pemasaran bank syariah terlebih dahulu sebelum saya masuk ke lebih lanjut, lebih dalam. Itu mungkin ada next di video berikutnya. Nah, yang pertama adalah berbagai strategi pemasaran bank syariah ya untuk menjaring nasabah. Nah, ini perlu dilakukan sebuah strategi gimana caranya supaya bank syariah kamu dapat menjaring banyak nasabah agar dia mau membuka rekening di bank kamu. Ya, strategi pemasaran bank syariah itu menjadi hal yang menarik sebenarnya untuk kita bahas, kita simak, karena penerapan kesyariatan Islamnya itu loh yang ada di dalam produk itu sangat ditonjolkan sekali kepada para nasabah. Ya, makanya karena itu ya semua bank syariah itu sudah tentu menjaring nasabah yang pastinya agamanya Islam. Nah, mereka akan menjadi sasaran untuk menggunakan berbagai produk perbankan dengan prinsip yang syariah. Nah, pihak bank syariah itu tentu saja sebenarnya harus menjamin kemurniannya dan ketaatannya juga dalam menjalankan prinsip syariah di dalam bidang perbankannya. Kalau dia melewati batasan dan di luar kesyariatan dari Islami, tentu itu merupakan bank yang tidak sehat. Dengan begitu, kalau banknya sehat, dengan begitu ya para nasabah pastinya benar-benar ingin menabung, membuka rekening dan percaya untuk menyimpan dananya di bank syariah kamu. Nah, bahkan bank syariah itu terkenalnya adalah terbebas dari bunga bank yang diharamkan, dapat terwujudkan mimpi-mimpi nasabah untuk terhindar dari bunga itu bisa karena hanya ada di bank syariah. Nah, sementara itu bank syariah juga tidak menutup ya bagi para nasabah dari agama lain sebenarnya untuk mau menabung di banknya. Ya, kalau misalkan dia non muslim, kalau dia mau menabung di bank syariah tersebut ya dipersilahkan karena sifatnya umum untuk semua agama dan kepercayaan. Jadi ini bisa memanfaatkan berbagai produk perbankan dengan prinsip syariah tetap ya. Nasabah yang non muslim itu juga sudah mengetahui pastinya secara umum itu tentang prinsip syariah yang diterapkan. Dengan begitu mereka akan mengetahui untung dan ruginya jika menyimpan dananya di bank syariah. Nah, di sini saya mau menjelaskan beberapa strategi pemasaran bank syariah. Dan perlu siswa-siswi perbankan syariah ketahui perkembangan perbankan nasional dengan prinsip syariah itu ya di Indonesia sebenarnya cukup mengesankan bagi saya karena semakin banyak berdirinya bank dengan nama belakang syariah ya, misalkan Bintang Syariah ya atau bank Sel Syariah, Bank Kur Syariah misalkan yang awalnya kur jangan merasa, atau bank Tita Syariah misalkan ya karena pemiliknya namanya Tita ya misalkan ya. Nah, itu sebenarnya kalau ada kata-kata syariah ya itu dapat memperkuat orang-orang ya untuk bagaimana ya orang itu mau membuka rekening di bank kamu. Dan kata syariah itu juga merupakan strategi pemasaran ya yang bisa digunakan untuk menjaring para nasabah. Jadi intinya ya secara nama awalnya bank ya, tapi menganut pemahaman yang konvensional. Intinya seperti itu. Kalau tidak ada nama syariah ya dengan adanya nama syariah di belakangnya pasti berbeda. Ya kan? Ya, berbedanya apa? Yang pertama, penawaran berbagai produk perbankan syariahnya. Ya, salah satu strategi yang dilakukan ya sama dengan bank konvensional ya atau bank umum, yaitu menawarkan berbagai produk perbankan, tetapi dengan prinsip syariah ya. Contohnya misalkan kredit,
perumahan rakyat ya dengan sistem bagi hasil. Terus habis itu ada tabungan dengan berbagai nama dan jenis. Lalu ada yang ketiga kredit pembiayaan dan macam-macam lah ya. Jadi semua produk tersebut dipasarkan dengan prinsip syariah intinya. Ya, yaitu tanpa bunga bank dan sebagai gantinya memakai sistem bagi hasil yang lebih aman dan tentunya lebih menentamkan. Itu adalah pengantar beberapa strategi dari bank syariah. Nah, yang kedua adalah ada jaminan keamanan. Kalau di bank syariah pastinya semua nasabah pasti sangat menginginkan jaminan keamanan. Siapa sih yang nggak mau ya? Dalam penyimpanan dananya ya pasti semua nasabah menginginkan sebuah keamanan atau penerapan oleh bank syariah yang sudah pasti menjamin keamanan dananya itu yang disimpan tidak ingin hilang atau tidak sakit lah, katakan seperti itu. Intinya dananya yang ditabung ingin sehat ya. Intinya dengan begitu nasabah akan lebih percaya kepada bank syariah kamu ya. Nah, sehingga kenyamanan dan keamanan dalam menyimpan uang ya itu tidak akan kepikiran oleh si nasabah itu. Dan juga kamu sebagai pemilik bank syariah akan mampu bersaing dengan bank konvensional atau bank umum lainnya. Nah, yang ketiga adalah nuansa bank syariah itu islami, berbeda dengan bank umum atau bank konvensional ya. Memang sebuah bank dengan prinsip syariah ya akan selalu berbalut dengan nuansa islami, customer service, teller, manager, pokoknya yang jenis kelamin gendernya perempuan ya pasti hampir tidak diperlu pikirkan lagi berhijab semuanya. Karena sejak awal prinsip syariah itu dipilih mau tidak mau ya harus menerapkan cara dan pelaksanaan dan itu harus diterapkan oleh semua karyawan bank ya, serta prinsip perbankan yang dianut ya. Sebagai contohnya tadi itu loh, berhijab ya kan, otomatis semua bekerja yang di bank syariah ya menonjolkan dan secara tidak langsung memberikan jawaban bahwa ya it's real ya, dia memang muslimah gitu loh, dia memang seorang muslimah ya dan agamanya pasti Islam. Nah, hal seperti ini bisa menjadi daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Karena penampilan itu adalah kesan yang mampu merubah segalanya saat orang atau nasabah melihat pegawai-pegawainya ya. Nah, terus yang berikutnya adalah saya ingin menjelaskan dan menyampaikan bank syariah itu tidak ketinggalan zaman. Jadi untuk bisa bersaing dengan bank-bank lain, terutama prinsip konvensional, sebuah bank syariah juga harus menerapkan berbagai teknologi dalam menunjang seluruh produk perbankannya. Teknologi yang dimaksud yaitu di dunia maya atau internet. Ini bisa menjadi strategi pemasaran dalam bank syariahnya juga. Jadi mungkin Anda sudah mengenal produk perbankan yang dinamakan e-banking ya, e-banking di bank konvensional ya. Misalnya handphone saya juga ada m-banking ya. Tapi ini bisa dilakukan secara instan hanya melalui handphone. Kita bisa melakukan transaksi pembayaran dengan fitur-fitur pembayaran yang menggunakan teknologi yang sudah modern ya. Secara cepat ya, karena nasabah inginnya cepat ya. Nah, ini baik secara non tunai juga ya, hanya dengan fasilitas komputer, handphone, gadget ini bisa kita lakukan. Nah, tentu saja ya e-banking itu juga termasuk produksi massal ya sebenarnya ya, juga termasuk salah satu produksi massal perangkat lunak ya yang apa ya istilah kata yang wajib sekarang bank itu harus miliki dan harus bisa menciptakan m-bankingnya tersebut. Karena kalau tidak ya nasabah akan pergi meninggalkan bank Anda. Ya karena bank lain sudah punya, masa kamu ketinggalan gitu loh. Nah, jadi
Intinya tentu saja harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Nasabah harus punya internet juga, bank juga harus punya internet. Dengan begitu Anda sebagai nasabah ya dapat bertransaksi di manapun dan kapanpun ya. Jadi produk atau fitur seperti inilah yang harus dicontoh oleh sebuah bank syariah dalam strategi pemasaran bank syariah. Nah, hampir semua bank syariah sudah menerapkan e-banking, salah satu contohnya, agar dapat dimanfaatkan oleh para nasabahnya. Jadi hal semacam itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai daya tarik dan daya saing bagi bank syariah di tengah kompetensi perbankan nasional yang telah berlangsung saat ini. Nah, jadi dengan begitu ya bank syariah dapat menjaring lebih banyak nasabah lagi ya. Ini bisa menjadi salah satu strategi pemasaran yang menguntungkan bagi bank syariah kamu ya. Nah, jadi intinya bahwasannya ya dari strategi pemasaran bank syariah ini ya, intinya harus memberikan inovasi, kreativitas kepada produk jasanya ya, agar konsumen atau nasabah tidak lari dari bank kamu ya. Intinya harus memiliki inovasi dan mampu bersaing dengan bank umum atau bank konvensional lainnya, seperti adakan m-banking ya. Lalu yang kedua juga, kalau kamu bank syariah, kamu penampilannya juga harus berhijab, karena itu juga merupakan salah satu marketing. Kalau suatu saat nanti ada foto, ada pemotoan karyawan untuk dijadikan iklan, tapi dia tidak berhijab, ya tentu itu di luar image label dari syariah ya. Nah, jadi bukan hanya itu saja ya, tapi juga salah satu halnya adalah dari segi nuansa ya, juga yang berikutnya adalah dari segi penawaran produk bank syariah tanpa bunga yang diharamkan oleh agama Islam ya. Nah, jadi intinya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan pemahaman kepada kamu. Dan setelah video ini akan ada soal ya, uji tes, soalnya tidak banyak. Semua jawaban ada di apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, dan berikut ini soalnya. Sudah siap? Siapkan buku tulisnya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah ya, kamu boleh menulis soal ini atau langsung menjawab juga tidak apa, tapi akan lebih baik menulis soal, karena nanti ketika kamu mau belajar ya, kamu tidak bingung kok tiba-tiba jawabannya ini, emang pertanyaannya apa. Nah, jadi kalau ada pertanyaannya kamu bisa ingat ya, sehingga jawabannya tahu. Yang soal pertama adalah tuliskan ya 3 strategi dari pemasaran bank syariah beserta penjelasannya dan contoh-contohnya juga. Ingat, tuliskan 3 beserta penjelasannya dan contoh-contohnya dari setiap masing-masing 3 strategi pemasaran bank syariah ini. Dan yang nomor 2 adalah jelaskan apa yang menjadi kunci faktor utama ya, bagaimana kok bank syariah itu tidak ketinggalan zaman dan mampu bersaing dengan bank umum atau bank konvensional yang ada di sekitarnya. Jelaskan ya, jelaskan. Terus yang nomor 3 adalah bagaimana cara ya, untuk menjaga kepercayaan nasabah bahwa bank syariah itu benar-benar terjamin kemurniannya dan ketaatannya dalam prinsip syariah di bidang perbankan.
memang strateginya apa yaitu. Oke. Nah, yang nomor 4 soalnya adalah tuliskan minimal 3. Kalau mau lebih dari 3 juga boleh, itu lebih bagus. Hal positif apa yang kamu dapatkan setelah menyaksikan video ini? Oke. Kalau kamu tadi ketinggalan, kamu bisa mundurkan lagi ya untuk mendengarkan soal 1 tadi apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa. Nomor 4 ini nilainya double ya, merangkup nomor 5. Jadi nanti jawabannya kamu ketik di Google Classroom yang sudah saya share kodenya di grup kamu. Ya, ingat, jawabannya kamu ketik di Google Classroom. Untuk soalnya di buku tulis saja, tapi kalau enggak mau nulis soal ya tidak apa. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu terburu-buru mengerjakannya. Saya kasih waktu sampai besok, tapi kalau kamu bisa mengumpulkan hari ini akan ada double marks. Oke, sudah siap? Siapkan buku tulisnya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah ya, kamu boleh menulis soal ini atau langsung menjawab juga tidak apa, tapi akan lebih baik menulis soal karena nanti ketika kamu mau belajar ya, kamu tidak bingung, kok tiba-tiba jawabannya ini, emang pertanyaannya apa? Nah, jadi kalau ada pertanyaannya, kamu bisa ingat ya, sehingga jawabannya tahu. Yang soal pertama, oke, adalah tuliskan ya 3 strategi dari pemasaran bank syariah beserta penjelasannya dan contoh-contohnya juga. Ingat, tuliskan 3 beserta penjelasannya dan contoh-contohnya dari setiap masing-masing 3 strategi pemasaran bank syariah ini. Dan yang nomor 2 adalah jelaskan apa yang menjadi kunci faktor utama ya, bagaimana kok bank syariah itu tidak ketinggalan zaman dan mampu bersaing dengan bank umum atau bank konvensional yang ada di sekitarnya. Jelaskan ya, jelaskan. Terus yang nomor 3 adalah bagaimana cara ya, untuk menjaga kepercayaan nasabah bahwa bank syariah itu benar-benar terjamin kemurniannya dan ketaatannya dalam prinsip syariah di bidang perbankan. Memang strateginya apa? Yaitu, oke? Nah, yang nomor 4 soalnya adalah tuliskan minimal 3. Kalau mau lebih dari 3 juga boleh, itu lebih bagus. Hal positif apa yang kamu dapatkan setelah menyaksikan video ini? Oke. Kalau kamu tadi ketinggalan, kamu bisa mundurkan lagi ya untuk mendengarkan soal 1 tadi apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa. Nomor 4 ini nilainya double ya, merangkup nomor 5. Jadi nanti jawabannya kamu ketik di Google Classroom yang sudah saya share kodenya di grup kamu. Ya, ingat, jawabannya kamu ketik di Google Classroom. Untuk soalnya di buku tulis saja, tapi kalau enggak mau nulis soal ya tidak apa.
Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu terburu-buru mengerjakannya. Saya kasih waktu sampai besok, tapi kalau kamu bisa mengumpulkan hari ini akan ada double marks. Pagi. Assalamualaikum.